Halo teman-teman akademis semuanya, perkenalkan nama aku Asri Hidayatul Mukarramah dari Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, ngomong tentang pendidikan, kita pasti udah nggak asing dengan pendidikan itu sendiri. Karena apa? Dari mulai kecil nih, kita udah dapat pendidikan non formal dari orang tua kita tentang tata krama, bagaimana cara yang makan yang baik, atau kayak bagaimana cara berbicara yang baik. Sampai nih pada saat kita udah dewasa, kita mulai dapat pendidikan formal dari pemerintah, yaitu mulai kita ke jenjang SD, SMP, SMA, atau bahkan kita bisa kayak menekuni bidang yang kita mau dengan pendidikan formal itu. Tapi dari itu semua, pendidikan yang kita dapat tidak luput dari perjuangan para pendahulu kita. Bagaimana cara mereka menyuarakan pendidikan, meminta kesetaraan pendidikan, sampai bagaimana cara mereka melakukan perlawanan agar pendidikan itu sendiri ya yang kita rasakan sekarang bisa diampu oleh masyarakat luas. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dengan Raden Ajeng Kartini yang mendirikan sekolah perempuan atau Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa. Nah, itu adalah historis pendidikan nasional. Tapi yang bakal aku bahas sekarang adalah tentang historis pendidikan internasional. Nah, gimana sih sejarah historisnya itu sendiri ke pendidikan internasional? Mari kita simak. Gerakan pendidikan di dunia dari nilai historisnya. Yang pertama adalah pendidikan humanisme as science pada abad 14 sampai dengan 17. Dipelopori oleh Francesco Petrarch. Ciri dari pendidikan ini adalah menekankan potensi manusia, berkebebasan berpikir, seni, dan berbudaya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan manusia yang seimbang, cerdas, bermoral, dan berbudaya. Aksi yang telah diciptakan oleh gerakan ini adalah dengan didirikannya sekolah humanis seperti Casa Gionza di Italia. Nilai historisnya itu sendiri untuk pencerahan, enlightenment, dan kemanusiaan. Kedua adalah gerakan pendidikan klasik abad 18, dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau. Ciri dari pendidikan ini adalah pendidikan harus mengikuti alam dan perkembangan anak. Tujuannya untuk membentuk manusia alami yang bebas dari tekanan sosial. Aksi yang telah diciptakan oleh gerakan ini adalah dengan diterbitkannya buku yang berjudul Émile Roses yang menggambarkan sistem pendidikan ideal seperti belajar dari pengalaman nyata dan pendidikan karakter lebih penting dari sekedar pengetahuan. Nilai historisnya adalah back to nature, di mana pendidikan harus selaras dengan fitrah manusia. Nah, untuk yang ketiga ini adalah gerakan pendidikan progresif abad awal 20. Dipelopori oleh John Dewey. Ciri dari pendidikan ini adalah belajar melalui pengalaman nyata, demokratif, dan partisipasif. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan kreatif. Aksi yang telah diciptakan oleh gerakan ini adalah dengan didirikannya Laboratory School pada tahun 1896 di Universitas Chicago. Di dalamnya, anak-anak belajar memasak, berkebun, dan bekerja dalam kelompok. Nilai historisnya yaitu pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan demokrasi. Baik teman-teman, yang keempat adalah gerakan Montessori pada tahun 1907 di Italia. Dipelopori oleh Dr. Maria Montessori. Cirinya adalah anak belajar mandiri dengan lingkungan yang telah disiapkan, prepared environment. Tujuan dari gerakan ini adalah mengembangkan kemandirian dan rasa tanggung jawab anak. Aksi yang telah diciptakan oleh gerakan ini adalah dengan didirikannya Casa dei Bambini Children's Home di Roma tahun 1907. Sekolah ini dibuat untuk anak-anak usia dini di daerah miskin. Nilai dari historinya itu sendiri adalah pendidikan menghargai individualitas dan kebebasan anak. Baik teman-teman, yang terakhir adalah gerakan behaviorisme pada abad ke-20. Dipelopori oleh John B. Weston. Ciri dari pendidikan ini sendiri adalah perilaku dapat dibentuk melalui penguatan reinforcement.
Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk kebiasaan belajar positif dan terukur. Aksi yang telah diciptakan oleh gerakan ini adalah dengan mencetuskan metode belajar, drill and praktek, latihan berulang di sekolah untuk membentuk keterampilan seperti menghitung dan membaca. Nilai historisnya sendiri adalah pendidikan berorientasi hasil dan pengamatan objektif. Nah teman-teman, itu adalah historis pendidikan internasional. Nah aku harap setelah kalian tahu historisnya, kalian tambah semangat belajar karena tahu nih perjuangan apa aja yang udah dilakukan oleh pendahulu kita. Kayak gini kok, Albert Einstein itu pernah berkata, pendidikan itu tidak dapat dengan mudah, tapi perlu perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi untuk mendapatkannya. Jadi kalian yang udah dapat pendidikan, jangan menyia-nyiakannya begitu aja. Nah, itulah penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye.